Jakarta, ibu kota yang tak pernah tidur di mana tradisi dan modernitas berbaur, ciptakan mozaik budaya urban yang dinamis. Budaya urban adalah denyut nadi yang menghidupkan Jakarta. Ia adalah perpaduan dari tradisi serta inovasi dari masa lalu dan masa kini, yang berkolaborasi membentuk identitas unik kota ini. Di setiap sudut jalan, di setiap sudut gang, budaya urban merayakan kreativitas dan ekspresi diri dengan caranya sendiri. Budaya urban Jakarta terus berkembang, mengadopsi dan mengadaptasi elemen-elemen baru yang masuk. Dalam hiruk-pikuk kehidupan kota, Vespa menjadi simbol kebebasan dan ekspresi diri, membentuk subkultur yang unik di tengah gemerlapnya kota metropolitan. Para pengendara Vespa menampilkan semangat komunal yang erat, menghidupkan kembali rasa kebersamaan di tengah individualisme kota besar. Sejak pertama kali hadir di Jakarta pada era 1950-an, Vespa telah menjadi lebih dari sekedar modal transportasi. Vespa adalah perwujudan dari gaya hidup, identitas, dan pergerakan budaya urban. Di sudut-sudut kota, Vespa bukan hanyalah alat untuk menembus kemacetan, tapi juga kanvas bergerak yang mengekspresikan kreativitas dan individualitas para pengendaranya. Di balik gemuruh mesin dan estetika retro yang memikat, Vespa klasik menyimpan lebih dari sekedar cerita perjalanan. Ia menjadi saksi bisu dari evolusi budaya, menjadi simbol yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Namun, di balik keindahan dan popularitas Vespa klasik, terdapat sosok-sosok yang menjaga dan merawat warisan ini dengan penuh dedikasi. Para budayawan Vespa, mereka adalah penjaga api yang memastikan nyala sejarah dan budaya Vespa tetap hidup. Dengan tangan terampil dan hati penuh cinta, mereka merawat, memodifikasi, dan menghidupkan kembali Vespa-Vespa yang telah melewati berbagai zaman. Vespa masuk ke Indonesia itu terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama itu masa di mana saya namakan sebagai masa importir umum. Itu terjadi di tahun 1951 hingga 1971. Nah, periode kedua itu terjadi di tahun 1972 hingga 2010, di mana di sini sudah mulai masuk lisensi resmi dari Piaggio yang diberikan oleh perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu di masa dan motor Vespa Indonesia. Nah, periode ketiga itu terjadi di tahun 2011 hingga kini. Itu saya namakan sebagai periode lisensi resmi kedua. Jadi disitulah rentang waktu antara tahun 51 hingga saat ini secara resmi ya. Di sini terlihat Indonesia tahun 51 ya. Ini saya dapat dokumen ini saya dapat dari teman saya Bro Eran gitu. Dan saya sudah mendapat izin untuk menampilkan ini. Di sini kita bisa lihat dari Genova 5 Desember tahun 51. Ini di Indonesia masuk 100 unit. Gitu. Oke. Nah, periode kedua itu ada di sini. Di sini tahun 72 di mana Vespa PT Vespa dan PT dan Motor Vespa Indonesia mulai berdiri di Indonesia dan mendapatkan langsung lisensi resmi dari Piaggio. Dan ini adalah bukti terakhir transisi dari periode kedua ke periode ketiga. Di sini kita masih lihat, di sini masih di sini terlihat masih PT dan Motor Indonesia. Tapi kata Vespanya sudah tidak ada. Jadi dia masih megang secara resmi sebagai dealership. Kita bisa lihat ada ET4 di sini yang mereka jual dan ini ada di Indonesia saat itu, gitu. Dan ada juga New PX seri 1 gitu. Nah, dari sinilah terus masuk
ke 2011 yang dipegang lisensinya resminya oleh PT Piaggio Indonesia. Nah, disitulah masuknya Vespa-Vespa pertama yang ada di Indonesia secara tidak resmi maupun secara resmi. Aktor yang pertama kali membangkitkan kecintaan atas Vespa di Indonesia, menurut saya adalah Tentara Nasional Indonesia. Kalau dari catatan sejarah yang memberikan impact sangat besar adalah tentara, gitu, dengan munculnya Vespa Kongo itu. Nah, dari situlah terus beragam jenis Vespa masuk, terus juga beragam komunitas berdiri. Dan siapa yang membentuk komunitas ini? Terus terang, secara objektif bisa saya bilang yang membentuk adalah dealer itu sendiri. Inilah salah satu contohnya sebuah aktivitas perkumpulan Vespa yang digalang oleh dealer. Di sini ada namanya Surako. Dealer ini salah satu yang dealer yang menjual Vespa dan dia melakukan event semacam small event touring dari satu titik kota ke kota lainnya. Bagi generasi sekarang, saya melihatnya Vespa klasik ini utamanya sebagai alternatif gaya hidup mereka. Kenapa ini terjadi? Ini karena intensnya para penggemar Vespa di periode pertama dan periode kedua dalam memelihara maupun merawat si Vespanya itu sendiri. Di mana generasi-generasi sebelumnya ini menunjukkan asiknya naik Vespa, terus bagus merawat dengan bagusnya Vespa ini, dan ini menginspirasi ke teman-teman generasi berikutnya. Vespa klasik bukan hanyalah tentang kenangan pribadi atau perjalanan individu. Di jalanan Jakarta yang sibuk ini, Vespa klasik telah menjadi simbol solidaritas dan persaudaraan. Bagi banyak orang, Vespa klasik lebih dari sekedar kendaraan. Ia adalah bagian dari komunitas yang erat dan penuh semangat. Komunitas Vespa klasik di Jakarta adalah bukti nyata bagaimana kendaraan bersejarah ini bisa menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Di sini, para pemilik Vespa klasik berbagi kecintaan yang sama, merayakan warisan yang tak lekang oleh waktu, dan menemukan persahabatan yang kuat. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, terdapat sebuah komunitas unik bernama Sakral di Rawabelong, yang didedikasikan untuk para pecinta Vespa klasik. Komunitas ini bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya para penggemar skuter Italia legendaris, tetapi juga sebuah keluarga besar yang menghidupkan kembali kenangan masa lalu, di mana Vespa klasik menjadi jantung dari setiap cerita dan perjalanan. Jadi sakral punya arti suci. Kami menganggap kami ini tinggal di Rawabelong. Rawabelong itu kami menganggap adalah kampung yang sangat suci atau sakral banget. Menurut sakral dari pandangan budaya di saat lalu sama sekarang emang terlihat beda banget. Contohnya karena udah ada media, khususnya orang semuanya bisa melihat dari media. Kalau dulu kita mau bertemu teman aja kita harus nyamperin ke sana. Kalau sekarang udah agak gampang. Jadi kalau sekarang kalau kita masih menggunakan Vespa itu agak ribet juga soalnya. Karena kita terpaku hukum, di jalan juga kita harus was-was. Kami menganggap tidak semua orang bisa bermain di Vespa klasik. Kalau bermain Vespa klasik menurut kami harus dari dasar hati yang paling dalam. Jadi kalau kita cuma ikut-ikutan bermain Vespa klasik, menurut gua lo nggak bakal bisa. Lo harus sabar, lo harus ngerti, lo harus mengikuti alur. Jadi kalau menurut gua bermain Vespa klasik harus dari dasar hati yang paling dalam. Untuk mempertahankan budaya-budaya Vespa yang individualnya agak kurang untuk sekarang ini, kami di Sakral masih menerima teman-teman untuk singgah, atau di base camp kami di Sakral masih menerima teman-teman yang keliling Nusantara atau dia berkendara masuk Jakarta. Kami siap menerima
kalian bisa singgah, teman-teman Vespa bisa singgah dari dulu hingga kapanpun, bisa singgah di sakral, bisa istirahat sejenak, bisa silaturahmi. Dan juga kami mengajak teman-teman di sakral semua untuk apabila teman-teman ada yang trouble atau bermasalah dengan Vespanya di sekitaran Jakarta, kami bisa membantu insya Allah. Setiap Vespa memiliki cerita, dan setiap anggota membawa warna dan karakter tersendiri. Bersama-sama, mereka menjaga api semangat Vespa klasik tetap menyala, melintasi generasi, dan menjelajahi setiap sudut kota dengan penuh kebanggaan. Vespa klasik menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ia adalah kendaraan yang membawa lebih dari sekedar orang. Ia membawa jiwa, cerita dan semangat yang tak pernah pudar. Soul Brother menghidupkan kembali semangat dan budaya melalui Vespa klasik. Komunitas ini menggabungkan elemen musik, fashion, dan seni dalam setiap kegiatan mereka, menciptakan suasana yang penuh warna dan elektrik. Terinspirasi dari subkultur mods yang terkenal pada era 1960-an di Inggris. Soul Brother adalah bukti nyata bahwa warisan klasik Vespa dapat menjadi medium untuk mengekspresikan identitas serta jiwa muda dalam budaya urban yang terus berkembang. Soul Brother terbentuk tepatnya di tahun 2010. Nah, awalnya itu kita sesama pencinta Dogmar. Jadi Dogmarters lah sebutannya. Dan kebetulan kita memang mengusung budaya Inggris sana dan kebetulan member-membernya juga suka dengan Vespa. Arti soul-nya sendiri itu sebenarnya ya sejiwa lah, dan brother-nya itu kekeluargaan. Jadi kalau untuk nama Soul Brother sendiri itu ya seperti kekeluargaan lah. Kalau untuk garis besarnya sih seperti itu nama Soul Brother. Kita selalu terbuka sih dengan teman-teman yang mau tahu tentang mods itu sendiri sih. Jadi ya kita memang nggak menutup dengan teman-teman memang yang mau mengenal tentang mods itu sendiri. Eksistensinya gimana kita mempertahankannya, ya kita tetap support acara-acara teman-teman yang walaupun bukan acara mods atau acara-acara skuter lain, event-event lain, itu kita datang untuk memeriahkan. Dan kalau teman-teman lain memang pengen mengenal mods lebih jauh, selagi kita bisa dan dia mau, pasti kita akan informasikan sejauh yang kita ketahui tentang mods itu sendiri. Vespa sendiri adalah transportasi anak-anak mods. Terlebih lagi memang di Indonesia lebih banyak komunitas Vespa dibanding brand-brand lain sih. Jadi kalau garis besarnya arti Vespa, kalau buat saya sendiri sih udah ya part of my life lah. Every weekend sih pasti kita Vespaan, dan berkendara Vespa itu ada kenikmatannya tersendiri sih. Selain memang kita ngendarin Vespa itu buat kita senang, itu juga bisa tempat kumpul kita sharing dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau arti Vespa bagi saya seperti itu. Sebenarnya arti Vespa itu luas banget. Kami mengharapkan untuk teman-teman pengendara Vespa klasik tetap saling rukun, silaturahmi tetap kita nomor satukan, tetap cinta kepada hal-hal berbau klasik seperti Vespa-Vespa klasik, dan kedua, jangan menjual Vespa klasik kita ke luar negeri. Itu yang paling penting. Kita harus jaga kelestarian Vespa klasik di Indonesia khususnya. Harapan saya untuk Vespa klasik yang pasti ya harus tetap ada lah, jangan sampai punah. Karena
kita sesama pencinta Vespa harus melestarikan si Vespa-Vespa itu sendiri sih. Gimana caranya kalau memang ada Vespa yang udah berfosil atau gimana, yaitu dihidupkan kembali. Kalau bisa memang ada peran pemerintah yang aware untuk membuat museum Vespa itu sendiri. Harapan saya adalah tetap kita sebagai ada beberapa unsur yang harus tetap bersatu gitu ya. Pertama tentu penggemar ya, penggemar yang harus ada. Kedua adalah dealer, penggemar, dealer baik itu resmi maupun tidak resmi. Serta yang terakhir adalah media. Ya, media ini kita juga berharap akan terus istilahnya menyiarkan hal-hal yang berkaitan dengan Vespa klasik ini. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Ya ini yang harus kerjasama di antara ketiga faktor inilah yang akan membuat Vespa klasik maupun Vespa Matic itu yang nantinya akan menjadi klasik itu terus terjaga seperti itu. Jadi kami sebagai penggemar juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dealer gitu loh. Dealer juga tidak akan bisa menjual tanpa adanya penggemar, dan keduanya ini tidak akan bisa terekspos tanpa adanya media. Dan ini sebuah siklus yang membuat insya Allah kita bisa bertahan terus gitu loh. Dan begitulah Vespa lebih dari sekedar kendaraan bermotor. Dalam hiruk-pikuk kehidupan urban, Vespa telah menjadi simbol kebebasan, gaya hidup, dan komunitas. Dari jalan-jalan sempit di Italia hingga jalan raya di kota-kota besar di seluruh dunia, Vespa membawa kita melintasi waktu dan tempat, menyatukan orang-orang dengan cinta yang sama terhadap keindahan, kepraktisan, dan petualangan. Vespa, lebih dari sekedar kendaraan roda 2, telah menjadi simbol gaya hidup dan identitas bagi banyak individu dalam budaya urban. Dari jalanan kota besar hingga pelosok kampung, Vespa hadir sebagai ikon yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, Vespa akan terus melaju dalam setiap denyut nadi budaya urban, menginspirasi generasi berikutnya untuk mengejar kebebasan dan merayakan kehidupan. Vespa klasik punya masa sendiri, Vespa klasik punya penggemar sendiri, yang dimana basisnya itu sangat kuat gitu loh. Walaupun tidak saling mengenal, tapi yang tidak saling mengenal ini disatukan oleh si Vespa klasik itu dengan tradisi-tradisi yang sudah ada dalam dunia anak Vespa gitu. Jadi kedepannya pun juga ini akan terus dipelihara oleh mereka, yang dimana kalau melihat dari secara ekonomi ini nilainya semakin tinggi, dan dilihat dari sentimental itu tadi juga nilainya juga orang-orang yang tadinya ingin punya Vespa klasik jadi punya gitu walaupun dengan harga yang makin tinggi. Nah ini menunjukkan bahwa Vespa klasik itu tidak akan lekang oleh zaman.